Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diagungkan, disanjung dan dipuja. Dalam kehidupan dunia, ketika ada seseorang memuja orang lain, memuji orang lain, mengagungkan orang lain, karena di orang yang dia puji itu pasti ada kelebihannya. Misalkan ketampanan, kecantikan, harta, jabatan dan lain sebagainya. Maka tentu zat yang paling berhak untuk mendapatkan pengagungan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini bukan karena hebatnya kita, akan tetapi karena dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wa lahus syukru, maka miliknya lah pujian dan miliknya lah rasa syukur kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu, rahmat dan keberkahanmu senantiasa engkau curahkan kepada hamba dan kekasihmu, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di malam hari ini, malam yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil tema kesuksesan yang sejati. Tentunya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga rizki yang halalan tayyiban, karena dalam kajian ilmu, dalam majlis ilmu, Allah turunkan keberkahan rizki. Sebagaimana hadis ketika ada seorang kakak mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adik saya mencari ilmu dan saya biayai semua kebutuhannya dalam mencari ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allaka turzaqu bih, boleh jadi lancarnya rizki yang engkau dapatkan itu disebabkan karena engkau membiayai adikmu yang sedang menuntut ilmu tersebut.
Maka boleh jadi keberkahan-keberkahan rezeki kita itu karena kita menuntut ilmu atau karena kita membiayai anak-anak kita dalam mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami memohon kepadamu ya Allah amalan-amalan yang diterima oleh-Mu. Tema kita kesuksesan yang sejati atau kesuksesan yang sesungguhnya ini saya ambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kira-kira ada di surat apa, Pak? Cluenya, petunjuknya, surat ini yang pernah dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Berarti beliau adalah seorang sahabat yang faqih, seorang sahabat yang memiliki ilmu. Suatu ketika, ini hadis riwayat Muslim, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya. Ketika selesai salat Isya di Masjid Nabawi, maka beliau pun pulang ke kampung halamannya, ke kampungnya, ke kabilahnya, dan ternyata di kabilahnya belum dilaksanakan salat. Maka Mu'adz bin Jabal pun diminta oleh penduduk tersebut untuk mengimami mereka. Maka Mu'adz pun mengimami penduduk tersebut. Artinya Mu'adz sudah melaksanakan salat Isya wajib bersama Nabi. Berarti di sini Mu'adz melaksanakan salat wajib yang kedua, tapi ini salat sunnah. Untuk beliau ini sunnah, untuk jamaahnya itu salat wajib. Tetapi yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal itu surat Al-Baqarah, Pak. Panjang sehingga itu orang-orang di belakang sudah capek pegel itu. Ada satu orang yang memisahkan diri. Dia tidak membatalkan salatnya, tapi dia melanjutkan sholatnya sendiri. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah, dia ini melanjutkan sendiri, langsung ruku, i'tidal, sujud, duduk, selesai sendiri, kemudian pulang dia. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal selesai melaksanakan sholat dengan Al-Baqarah yang panjang itu, maka ada satu sahabat yang mendatangi beliau dan mengatakan, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang sholat bersama kita dan memisahkan diri dari jamaah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, innahu la munafik, itu orang munafik. Nah, cerita ini sampai kepada orang itu. Orang itu tidak terima dikatakan munafik, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memanggil Mu'adz bin Jabal dan Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau orang yang suka memberikan fitnah kepada orang, wahai Mu'adz? Idza ammamtas shalah, jika engkau mengimami salat, maka bacalah ini. Nah, itu cluenya. Jadi orang yang dikatakan munafik tersebut oleh Mu'adz, dia bercerita kepada Nabi, saya ya Rasulullah di siang hari bekerja sebagai tukang kebun, menyirami kebun yang luas. Saya ingin istirahat, Mu'adz bin Jabal baca Al-Baqarah, ya saya akan punya uzur, maka saya lanjutkan sholat saya. Nah, apa surat yang dianjurkan Nabi tersebut, Pak? Oke, ini clue yang pertama, clue yang masih umum. Clue yang keduanya, petunjuk yang keduanya adalah surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat Jumat, sholat Aid, dan sholat witir di rakaat yang pertama. Surat apa? Nah, udah ketahuan kalau ke situ. Surat apa? Al-A'la. Jadi saya ambil tema ini dari beberapa ayat di surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la ini surat ke-87 dalam Al-Quran. Dari berapa surat, Pak? 114 surat yang ada. Dan Al-A'la ini berisikan 19 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah? Siapa yang Madaniyah angkat tangan, Pak? 1, 2,
2 orang dari sekian orang. Oke, mungkin sisanya makiyah. Siapa yang menganggap ini makiyah? 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya kemana? Tawakuf Ustadz, saya tidak mau menjawab tanpa ilmu. Masya Allah, husnudonnya saya seperti itu. Maka surat Al-A'la ini sebagian ulama mengatakan madaniyah dengan alasan dalam ayatnya ada kalimat fasalla dan laksanakan sholat, artinya sholat. Dan syariat itu adanya setelah Nabi hijrah kebanyakannya. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan Al-A'la ini adalah surat Makkiyah dengan dalil riwayat Bukhari. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dalam proses hijrahnya, ketika itu sahabat yang datang sebelum Nabi itu banyak, seperti Mus'ab bin Umair, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab sebelum Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW datang, ketika itu disambut oleh masyarakat Ansor dengan gembira. Bahkan anak-anak Ansor pun ketika itu dari mereka ada yang membaca surat Al-A'la ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Berarti sebelum kedatangan Nabi ke kota Madinah, anak-anak Ansor sudah diajarkan surat Al-A'la oleh sahabat, yang menunjukkan Al-A'la ini turunnya sebelum hijrah. Apa barometer pengertian Makkiyah dan Madaniyah, Pak? Barometernya apakah tempat atau waktu? Waktu, ya betul. Barometer Makkiyah dan Madaniyah itu waktu. Jadi Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah surat-surat yang diturunkan setelah hijrah. Itulah barometer pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Nah, saya ambil surat ini, tema ini dari ayat yang ke-14, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat di ayat ini dengan kata yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia yang ada, Pak. Apa kalimat tersebut? Apa? Kesuksesan, keberuntungan. Bukankah setiap orang ingin sukses, Pak? Betul tidak? Tapi definisi kesuksesan di mata kita manusia biasanya barometernya itu apa? Materi, Pak. Masya Allah, ada orang dari kampung ke kota mencari kehidupan di kota, pulang kampung bawa mobil THR banyak. Masya Allah, ente sudah sukses di kota. Ada orang punya toko cabangnya di mana-mana. Masya Allah, ente sukses. Ada orang punya rumah besar, kita tidak paham rumahnya hasil apa, riba atau apa, wallahu alam. Ada orang punya mobil 1, 2, 3, Masya Allah, ente sukses ya, Masya Allah. Istri ente 4 sekarang, Masya Allah. Itu dunia, Pak. Tapi kita balik, ada anak muda yang Masya Allah sholat berjamaahnya rajin, mencari ilmu rajin, tutur katanya baik, bermuamalah dengan orangnya baik, sopan santunnya bagus, tapi kekurangannya satu. Apa itu? Ekonominya belum stabil. Bapak bilang sukses atau tidak itu? Sukses atau tidak?
Wallahu alam. Kalau ada yang mengatakan sukses, mudah-mudahan orang yang seperti ini diterima sebagai menantu bapak, Pak ya. Tapi kebanyakan orang kan melihatnya materi, itulah kita. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sungguh telah sukses. Definisi kesuksesan di mata manusia dengan definisi kesuksesan di mata Allah, siapa yang paling benar, Pak? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Definisi-definisi manusia kelirunya itu ada. Tapi definisi kesuksesan di mata Allah tidak mungkin Allah keliru menyebutkan itu. Dan apa itu kesuksesan kata Allah Subhanahu wa taala? Kita sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah sukses. Siapa? Yang pertama adalah orang yang mensucikan dirinya. Kriteria kesuksesan di mata Allah yang pertama adalah orang-orang yang rajin menyucikan dirinya, wa dzakarasma rabbih, dan yang kedua banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah fasalla, dan melaksanakan salat. Jadi ada berapa kriteria kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala? 3 di ayat ini 3. Yang pertama apa? Mensucikan diri. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Yang ketiga, salat, Pak. Jadi kalau Bapak ingin dikatakan sukses oleh Allah, maka laksanakan 3 hal ini. Yang pertama, mensucikan diri. Kalimat tazakka. Apa itu pengertian mensucikan diri? Apakah maksud dari mensucikan diri ini, Ustadz, saya sudah mensucikan diri, saya rajin mandi, saya rajin wudhu, Ustadz? Apakah yang seperti ini maksudnya, Pak? Sebagian. Lihat para koruptor, sebelum disidang mereka pakaiannya rapi, mandi dulu. Suci nggak mereka? Suci nggak, Pak? Suci zahirnya, batinnya kotor, Pak. Maka yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah tazakka, mensucikan diri secara lahir dan batinnya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Maksud dari mensucikan diri itu apa? Ada yang mengatakan mensucikan diri itu maksudnya adalah mensucikan diri dari kesyirikan. Ada yang mengatakan maksud mensucikan diri itu artinya mensucikan hartanya. Tapi kita akan ambil penafsiran yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan bahwa tazakka di sini maksudnya adalah mensucikan diri dari 3 hal. Nah, dikerucutkan lagi, Pak. Apa itu? Yang pertama adalah mensucikan diri hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensucikan diri menurut beliau yang pertama adalah orang yang mensucikan diri hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mensucikan diri hubungan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mensucikan diri hubungan dia dengan sesama manusia. Inilah yang diinginkan dari ayat ini, mensucikan diri dalam 3 hal, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan hubungannya dengan sesama manusia. Yang pertama, Pak, maksud dari mensucikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Apa? Betul, di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas siapa? Anak kecil, anak muda yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas ini umurnya baru 13 tahun. Tetapi beliau di umur 15 tahun, bahkan di umur muda sebelum itu, sudah menjadi ahli tafsir beliau. Luar biasa. Mana anak muda di zaman sekarang umur 13 tahun, 15 tahun sudah menjadi ahli salah satu bidang, Pak. Ahlinya satu, main gadget, Pak.
Zaman kita, saya pribadi mengenal HP yang tet itu di masa SMA, Pak. Anak sekarang, anak TK, SD saja sudah bisa mengoperasikan itu, Pak. Itu, lihat anak-anak muda zaman sekarang. Tapi Ibnu Abbas, Masya Allah, Ibnu Abbas ketika beliau radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab ketika itu mengumpulkan sahabat-sahabat Ansar, turun ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ketika itu Umar bertanya kepada ulama-ulamanya Ansar. Kata Umar, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Kata para sahabat Ansar, mereka mengatakan, apalagi yang masuk dalam forum fatwa itu kebanyakannya adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sahabat yang ikut dalam perang Badar, Nabi pernah mengatakan, i'malu, lakukanlah apapun yang kalian lakukan karena Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Berarti mereka adalah orang-orang hebat. Maka ketika ditanya oleh Umar, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Maka mereka mengatakan, iya Umar, ayatnya jelas kok, tidak rancu. Ketika datang kepadamu wahai Muhammad pembebasan kota Mekah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, maka tugasmu apa? Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, memujinya dan beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Jelaskan ayatnya. Maka tiba-tiba di forum fatwa itu tiba-tiba muncul Ibnu Abbas. Umar pun mengatakan, Ibnu Abbas ketika itu usianya masih belasan tahun, di bawah 13 tahun, Pak. Dipanggil, kemudian ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Orang-orang Ansar protes, wahai Umar, kami punya anak-anak kecil yang seusianya, kenapa yang dimasukkan cuma Ibnu Abbas doang? Maka Umar mengatakan, sebentar, kita tanya apa pendapat dia. Kata Umar, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Wahai Umar, ini adalah ayat perpisahan kita dengan Rasulullah SAW. Semua orang kaget, dari mana beliau menyimpulkan ini, gitu kan? Di saat sahabat-sahabat senior yang lain mengatakan jelas, kalau datang pembebasan kota Mekah sudah ditaklukkan, tugas kita banyak bertasbih, memuji Allah, beristighfar kepada Allah. Tapi Ibnu Abbas mengambil kesimpulan ini ayat perpisahan dengan Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa? Anak kecil engkau berfatwa seperti itu, apa alasanmu? Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Lihat, jika seandainya Mekah sudah dibebaskan, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, artinya apa? Tugas Nabi itu hampir selesai. Ketika tugas Nabi hampir selesai, maka sudah saatnya Nabi meninggalkan dunia ini. Dan ternyata tidak lama setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW meninggal dunia. Itulah Ibnu Abbas, Pak. Maka ayat tadi tazakka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah ai tazakka minasyirki, yaitu orang yang mensucikan diri hubungan dia dengan Allah dengan cara apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik syirik besar ataupun syirik kecil, baik syirik yang terlihat ataupun syirik yang tidak terlihat, ataupun syirik perkataan, perbuatan, dan apalagi keyakinan, Pak. Itulah yang harus kita tinggalkan. Contoh-contoh kesyirikan, Pak. Apa contoh syirik besar? Apa contohnya? Ya jelas, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, bintang, menyembah manusia, menyembah malaikat, menyembah nabi, itu semuanya kesyirikan. Tapi berdoa kepada selain Allah itu syirik besar enggak, Pak? Hati-hati ini. Berdoa di kuburan, berdoa langsung kepada kuburan tersebut, meminta sesuatu kepadanya, ini kesyirikan besar ini. Kemudian contoh apa lagi? Menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan sesajen lain sebagainya, ini syirik apa? Syirik besar nih, Pak, hati-hati. Maka banyak kesyirikan-kesyirikan. Intinya
hindarkan diri kita dari kesyirikan apapun itu, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Contoh syirik kecil apa Pak? Apa? Riya dan sum'ah. Lebih sulit mana, menghindari syirik besar atau syirik kecil Pak? Kalau mungkin kita yang beriman, syirik kecil yang kita susah. Mungkin orang-orang mereka syirik besar. Karena kenapa? Riya itu tipis-tipis Pak. Ada orang mengucapkan gini, alhamdulillah, masjid yang saya bangun ini, Masya Allah, jamaahnya banyak, Masya Allah. Tanah yang saya wakafkan ini, Masya Allah, bermanfaat untuk orang. Kalimat-kalimat seperti ini, itu riya enggak Pak? Wallahu alam. Yang memahami riya dan tidaknya itu antara dia dengan Allah, maka tipis itu. Ketika seorang imam membaca Al-Quran, Allahu Akbar, dia dalam hatinya, saya ingin membuktikan nih, hasil saya belajar Al-Quran 30 tahun seperti ini nih hasilnya, dengarkan dengan sesama, sehingga ada keinginan nanti akan ada orang, kalau saya di belakang imam ini, sholat saya tenang, khusyuk, indah bacaannya, hati-hati terpeleset niatnya, gitu kan. Maka lihat, kata Nabi SAW apa? 3 orang yang pertama kali dicelupkan ke dalam neraka siapa? Yang pertama, qari, orang yang pandai membaca Al-Qur'annya, orang yang mempelajari hadisnya, ini ustaz ini. Yang kedua siapa? Orang yang dermawan, orang yang banyak berinfak. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad fisabilillah. Ini orang berjihad harusnya mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi semuanya kenapa dicelupkan ke dalam nerakanya Allah pertama kali? Kenapa? Ini riya. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan mengena kepada kalian bukan syirik besar. Syirik besar kalian paham, tapi syirik kecil Pak, yaitu riya. Riya itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar oleh orang, intinya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang. Maka hindarkan itu semuanya. Jadi orang yang menyucikan diri, kembali lagi, adalah orang yang menyucikan diri dari semua bentuk kesyirikan. Bersumpah selain nama Allah, syirik nggak Pak? Demi Nabi Muhammad, demi Al-Quran, syirik tidak? Dalilnya hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Meskipun para ulama mengatakan kesyirikan kecil masuk ke sini. Kemudian ucapan, kalau bukan gara-gara ente saya celaka, syirik nggak Pak? Ini syirik kecil ini ya. Tapi dengan sebab bantuan engkau sebagai wasilah, saya tidak celaka. Ucapkan seperti itu, bukan karena ente aneh selamat, enggak. Hati-hati. Maka silakan dipelajari di materi ilmu tentang tauhid. Karena Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, inti dakwah beliau adalah ini, tauhid. Karena tauhid merupakan kunci ataupun tiket seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang banyak beramal, percuma orang baik terhadap sesama manusia, jika seandainya dia melakukan kesyirikan, dia akan masuk ke dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini Pak. Contoh Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, kurang apa beliau dalam membela Nabi SAW. Nabi ketika umur 8 tahun dididik, kemudian dibina, kemudian hidup bersama Abu Talib puluhan tahun. Ketika menjadi Nabi dibela dakwahnya, dilindungi sampai dengan nyawanya. Ketika meninggal dunia mati dalam keadaan syirik. Berguna tidak semua kebaikan itu Pak? Tidak berguna, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Kemudian contoh-contoh realnya, semua orang kafir selain Islam itu masuk neraka. Enak saja, memang ente panitia surga masuk neraka seperti itu. Bukan saya yang mengatakan, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa Al-Qurannya Pak? Surat apa? Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi, Nasara wal musyrikin, dan orang-orang musyriknya, paganismenya, penyembah berhalanya, penyembah patung, penyembah budak-budaknya, penyembah matahari, semua paganisme ateis masuk di sini, semuanya masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Lihat, ini Allah yang mengatakan. Sehingga ketika ada orang kafir, Nasara, Yahudi, Majusi, dia mati dalam kekufurannya, kita sebagai muslim berkeyakinan apa? Mati masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu yang kita yakini, Pak. Jangan terpengaruh dengan perkataan orang, agama itu pakaian, tujuannya sama, mengajarkan kebaikan, tujuannya sama, surga dan neraka, kata mereka. Jangan terpercaya. Kita beriman kepada Allah dengan Al-Quran, kita beriman dengan hadis Nabi SAW, Pak. Nah, jadi orang yang sukses di mata Allah yang pertama adalah orang yang mensucikan diri dari kesyirikan, tetapi tafsir yang lain menyebutkan dan dari perbuatan dosa, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Kemudian yang kedua, Pak, mensucikan hubungannya antara dia dengan siapa tadi? Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Ini singkat ceritanya dengan cara apa? Pertama, mencintai beliau melebihi kecintaan kita di antara semua manusia yang ada. Level kecintaan yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua adalah kepada Rasulullah SAW, dan selanjutnya kepada manusia yang lain. Kemudian dengan cara apa lagi? Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini dalam bentuk kita menjaga kesucian hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya apa? Membenarkan semua yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu bertentangan dengan logika kita, Pak. Contoh seperti apa? Kalau di zaman Nabi misalnya seperti Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra, apa itu Isra? Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kata Ibnu Qayyim, bukan ruhnya saja tetapi jasad dan ruhnya, menggunakan kendaraan para nabi, yaitu kendaraan buraq yang kecepatannya sekali melangkah sejauh mata memandang. Sekali melangkah seperti itu. Itulah kecepatan buraq yang dikendari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Mi'raj, naik ke atas langit, bertemu dengan para nabi di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha, diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Asalnya 50 kali, tetapi dengan sarannya Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan sehingga akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Itu singkatnya. Tapi ketika Nabi SAW setelah melakukan perjalanan spiritual ini kan, karena ketika itu Nabi sedang berada di puncak kesedihan, di Amul Huzni, tahun kesedihan. Orang-orang Quraisy semakin berani menyakiti Nabi. Allah memberikan hiburan, perjalanan spiritual itu. Tapi ketika Nabi SAW di pagi harinya menceritakan itu kepada orang-orang Quraisy dan para sahabat, apa yang terjadi? Banyak yang, bahkan kebanyakannya mendustai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Muhammad semakin aneh. Ini sih kemarin mengatakan menyembah Allah masih lumayan lah, tapi ini mengatakan mengaku melakukan perjalanan 1 malam dari Mekah menuju Palestina dalam 1 malam. Mikir nggak sih, katanya gitu bahasanya. Masuk akal nggak sih seperti itu? Sehingga orang-orang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pertanyaannya, kalau Bapak dengan historikalnya, dengan budayanya hidup di zaman orang-orang Quraisy dan ada orang yang mengaku seperti itu, kira-kira Bapak beriman tidak? Bapak akan menjadi Abu Jahal atau Abu Bakar, Pak, kira-kira, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau disampaikan seperti itu, beliau mengatakan, jika seandainya Nabi Muhammad mengatakan kalimat seperti ini, maka saya mengimaninya. Itulah bentuk kita mensucikan diri, hubungan kita dengan Rasulullah, dengan cara membenarkan semua ucapan-ucapan Nabi meskipun itu bertentangan dengan logika kita, Pak. Hadis Nabi,
ketika seekor lalat jatuh di minuman. Celupkan, kata Nabi. Kenapa? Di satu sayapnya ada penyakit, di satu sayapnya ada penawarnya. Jika ada profesor misalnya Jepang yang memeriksa ini hadis ini dan ternyata dia dapatkan, nggak ada itu. Bapak lebih mengimani si profesor atau mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Siapa? Mudah-mudahan kita yakin dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu bentuk mensucikan diri adalah membenarkan semua ucapan-ucapan beliau. Dan yang terakhir adalah beribadah dengan syariat yang beliau bawakan tanpa menambah dan mengurangi ibadah tersebut, karena agama sudah sempurna, tidak perlu tambahan dan tidak ada kekurangan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jujur, Pak, hadis-hadis yang sahih saja Bukhari Muslim itu belum kita amalkan semuanya, betul nggak? Kenapa memunculkan yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Contoh misalnya gini, doa sebelum tidur apa saja, Pak? Pertama apa? Ayat kursi. Ayat kursi yang dianjurkan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menjaga lumbung ataupun tempat zakat, tiba-tiba ada yang mencuri. Abu Hurairah tangkap kejadian sampai 3 malam seperti ini. Maka orang yang ditangkap itu mengatakan, saya berikan kepada engkau satu rahasia, tapi bebaskan saya. Apa rahasia tersebut? Kata orang tersebut, kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, maka tidak ada satupun jin setan yang bisa menggodamu. Maka besok harinya Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang diucapkannya itu tadi malam benar, padahal dia adalah sejatinya seorang pendusta. Artinya apa? Yang tadi engkau temui itu adalah setan yang menjelma menjadi manusia, dan setan adalah pendusta, pembohong, Pak. Tapi yang diucapkannya tadi malam itu benar. Makanya dianjurkan untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Apalagi, Pak? Surat Al-Mulk, betul. Apalagi, Pak? Apa? Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi? 2 surat terakhir, surat Al-Baqarah, Amanar Rasul, dari sana. Kemudian apa lagi? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Ini semuanya banyak. Baru diakhiri dengan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Siapa yang mengamalkan ini semuanya, Pak? Ini saja hadis-hadis ini belum kita amalkan semuanya. Kenapa memunculkan zikir-zikir yang baru dan juga cara-cara yang baru dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk kepada mensucikan hubungan antara dia dengan sesama manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan para sahabat untuk berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Nabi sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menganjurkan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seseorang yang muslim yang lain selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya, Pak. Jadi mensucikan diri hubungan kita dengan manusia dengan cara apa? Tidak menyakiti mereka secara lahir dan tidak menyakiti mereka secara batin. Tidak menyakiti mereka secara lahir tadi dengan lisan dan tangan kita. Contohnya apa? Tidak menyakiti orang dengan lisan kita. Contohnya apa, Pak? Menggibah, apalagi? Mencela orang, mencaci maki. Lihat kata Imam Syafi'i, kalau seandainya nasihat di depan umum itu adalah aib, menjatuhkan harga diri seseorang, bagaimana dengan cacian atau makian di depan umum, Pak? Tentu lebih menjatuhkan harga diri, kan? Nasihat saja tidak boleh dilakukan di depan umum, harus dilakukan secara personal, face to face, kalau menyebutkan seseorang ataupun berhubungan dengan seseorang, gitu.
Bagaimana dengan cacian makian itu? Maka tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki seseorang. Apalagi menggibah, memfitnah, mengadu domba. Ini semua keburukan-keburukan lisan. Berbohong kepada orang, ini semuanya keburukan. Maka jauhkan dari sifat-sifat itu. Kemudian contoh lain, menyakiti manusia dengan tangannya dengan cara apa, Pak? Memukul, mencuri, ya apalagi membuli. Ini kita sering dengar, Pak. Saya punya jamaah saya cerita, dia cerita anak SMA, kemudian saya datang ke rumahnya, ngaji di rumahnya, kemudian Ustadz izin mau jenguk siapa, Bu? Kata dia, jenguk teman anak saya yang hampir gila gara-gara dibully teman-temannya, Pak. Itu lihat realitanya di zaman kita sekarang, pembulian di sekolah-sekolah. Bagaimana anak-anak muda membuli, menjatuhkan, memukul, menghinakan teman-temannya yang lain. Maka tentu ini perbuatan dosa, Pak. Ini perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Maka tadi memukul, membuli, kemudian mencuri dengan tangan, gitu kan. Maka hati-hati dosa-dosa terhadap manusia, karena dosa terhadap manusia lebih berat taubatnya daripada dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya meringankan, boleh melakukan dosa dengan Allah karena mudah pemaafannya, bukan. Tapi ketika seseorang melakukan dosa terhadap sesama manusia, maka berat penghalalan dosa tersebut, Pak. Contoh seperti seseorang mencuri di masa mudanya. Saya sering memberikan contoh yang klasik yang sering terjadi, apa? Darmaji, ya. Dahar 5 ngakunya hiji, beli 5, ambil 5, bayarnya 1. Ketika di masa-masa SMP SMA yang di kantin, ketika bruk rame gitu kan, si pemilik kantin kan nggak bisa fokus, bener gak ngambilnya. Bahkan yang lebih parah, saya pernah kunjungan ke sekolah bapak saya, artinya bapak saya ngajar di salah satu sekolah di kampung. Kemudian saya ngobrol sama tukang kantinnya itu, Pak, masih ada darmaji gak di zaman sekarang? Kata dia, lebih parah, Pak, sekarang. Apa parahnya? Orang dia gak ngasih duit tapi minta kembalian, Pak, katanya. Ini kan lagi rame, Pak, lagi rame, orang ambil. Pak, mana kembalian saya? Emang tadi berapa uangnya? 50.000. Astagfirullah, gitu kan. Lihat, dosa-dosa seperti ini yang berhubungan dengan hak-hak kepada manusia, apakah bisa terhapuskan dengan kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak bisa. Harus cari cara. Maka kembali lagi kepada poin kita, bahwa orang yang sukses, kata Allah, adalah orang yang mensucikan diri hubungan dia dengan Allah, mensucikan diri hubungan dia dengan Rasulullah, dengan semua tadi konsekuensinya, mensucikan diri dengan hubungan dia sesama manusia. Tapi ingat satu hal, orang yang paling berhak kita perlakukan dengan baik adalah orang tua dan keluarga kita, Pak. Skala prioritasnya harus dirubah. Ketika kita bersenggolan dengan orang di tempat umum, kita pun langsung spontan mengucapkan maaf. Itulah akhlak dan adab, ya. Tapi kadang ada orang dengan temannya akhlaknya baik, dengan bosnya temannya baik, dengan tetangga akhlaknya baik, tapi dengan anak, istri, dan juga orang tuanya buruk, Pak. Padahal kata Nabi SAW, orang tua adalah pintu tercepat seseorang masuk ke dalam surga. Percuma kita baik kepada orang tetapi buruk kepada orang tua. Tidak ada orang yang akan bahagia dan berkah hidupnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak bayangkan gini, Pak, ketika kita meninggal dunia, orang yang kita baiki, teman kita, apa yang dia kira-kira akan lakukan, Pak? Datang ke pemakaman kita, kemudian sedih sesaat, mengucapkan bela sungkawa. Itu teman kita. Bos kita datang nggak ke pemakaman kita? Datanglah mungkin 5 menit karena kesibukannya, dia datang ngasih amplop. Tetangga kita datang. Permasalahannya, berapa lama mereka akan mengenang kita, Pak? Kontak kita delete sama mereka,
media sosial kita, orangnya udah meninggal, delete Pak. Siapa yang akan mengingat kita terus Pak? Keluarga, anak dan istri bapak yang akan mengingat terus. Anda berbuat baik kepada orang lain, sedangkan orang yang akan mengingat Anda, istri dan anak Anda perlakukan buruk, ini skala prioritas dalam berbuat baiknya itu salah. Maka yang paling penting dalam kita berbuat baik, kita harus berbuat baik kepada semua orang tentu, tapi skala prioritasnya orang tua, anak, istri. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan sayalah orang terbaik terhadap keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita jelaskan ayat-ayat selanjutnya setelah kita melaksanakan salat Isya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan dalam surat yang mulia Al-A'la ini, kita mengawali dari ayat yang ke-14 ketika Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses dan beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Rasulullah, dan mensucikan diri hubungan dia dengan sesama manusia. Kemudian kriteria yang kedua adalah wa dzakaras marabbihi fasalla, dan dia adalah orang yang banyak mengingat Allah dan melaksanakan salat, mengimplementasikan antara teori pengetahuan dia mengenal Allah ke dalam bentuk ibadah yang paling mulia, yaitu melaksanakan ibadah salat. Dalam ayat ini, meskipun kalimatnya adalah mengingat Allah, tetapi para ulama tafsir menyebutkan sebagian mereka bahwa maksud yang diinginkan di sini adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara orang ketika kita ditanya Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda mengimani Allah padahal Allah itu tidak Anda lihat? Maka kita katakan banyak hal-hal di dunia ini yang tidak terlihat tetapi itu ada. Itu yang pertama, seperti angin, seperti ruh. Itu sesuatu yang ada tetapi tidak terlihat, tetapi kita beriman bahwa itu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak mungkin ada manusia yang bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Musa sebagai nabi yang kalimullah, banyak berbincang dengan Allah, tidak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika melakukan Mi'raj, ketika ditanya apakah Anda melihat Allah, maka Nabi mengatakan nurun fa anna arah, di sana ada cahaya, mana mungkin saya bisa melihat Allah. Maka kita katakan yang pertama seperti itu, dan yang kedua kita mengenal Allah dengan dua hal. Pertama, ayat-ayat kauniyah, dan yang kedua adalah ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yaitu tanda-tanda adanya Allah yang terlihat dari ciptaan-ciptaannya, seperti penciptaan langit dan bumi, laut dengan semua keindahan yang ada di dalamnya. Itu ada tanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada logika yang bisa menjawab siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Logika akan mengatakan yang menciptakannya adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tapi yang terjadi realitanya ketika orang di zaman sekarang sibuk, stres dengan aktivitas di dalam kota, maka orang mengatakan yuk kita healing kemana? Pantai, healing kemana? Ke puncak, ke gunung, healing ke tempat-tempat yang enak dipandang oleh mata. Tetapi ketika mereka melihat keindahan-keindahan itu, mereka hiking melihat gunung dengan keindahannya, mereka mancing di tengah laut ikan-ikan dengan semua bentuk-bentuknya, mereka melihat keindahan matahari, sunsetnya dan sebagainya. Tetapi kebanyakan orang di zaman sekarang yang diaktifkan ketika itu hanya matanya saja. Masya Allah, hebat, bagus, luar biasa, indah sekali. Yang diaktifkan mata, sehingga kita dapatkan sunset si sunset, salat kagak, hiking si hiking ke gunung, kita dapatkan sejoli pacaran, dan na'udzubillah ada yang bawa minuman keras. Seharusnya semakin orang melihat kekuasaan Allah, penciptaan alam semesta, seharusnya semakin bertambah keyakinannya kepada Allah. Karena orang yang seperti ini, mereka mengaktifkan apa? Akalnya. Kan tadi dalam ayatnya liulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Itu cara pertama kita mengenal Allah, dengan tanda-tanda kauniyah. Mengenal Allah yang kedua dengan cara apa? Ayat-ayat syar'iyah, yaitu membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang kekuasaan Allah. Itu cara kita mengenal Allah. Masalahnya, Bapak dalam sehari mengenal Allah berapa jam, Pak? 24 jam yang kita miliki ini kita gunakan untuk mengenal Allah tidak? Kata salah satu orang-orang arif, orang-orang bijaksana gitu, orang mengatakan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Apa kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu? Apakah dengan mencicipi makanan dari ujung timur sampai ujung barat dengan semua macam-macamnya termasuk kenikmatan? Tapi orang arif itu mengatakan, orang bijaksana itu mengatakan, kenikmatan yang paling nikmat adalah seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seseorang yang ilmunya S1, S2, S3 di bidangnya, profesor di bidangnya, kalau dia tidak mengenal Allah, berarti dia belum menikmati kenikmatan yang paling indah di dunia ini, Pak. Itu kata orang yang bijaksana seperti itu. Maka pertanyaannya, kita dalam mengenal Allah sehari berapa jam, berapa menit? 24 jam yang kita miliki larinya kemana, Pak? Di zaman sekarang, di zaman orang terlalaikan dengan gadgetnya, habis waktu dengan gadgetnya, penyakit fudul. Apa itu? Penyakit tidak perlu melihat sesuatu yang, artinya melihat sesuatu yang tidak penting, mendengar sesuatu yang tidak penting, berbicara sesuatu yang tidak penting. Itulah penyakit zaman kita, Pak. Kadang kita ingin terhindar dari itu. Tiba-tiba ada kawan kasih link, kasih sesuatu, ujung-ujungnya kita lihat juga, melihat sesuatu yang tidak perlu. Kita mengomentari sesuatu yang tidak perlu, kita mendengar sesuatu yang tidak perlu. Itulah habis waktu kita saat ini dengan gadget ini, Pak. Maka orang yang sukses adalah orang yang mengenal Allah, dan dia rajin untuk bisa bagaimana caranya mengenal Allah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian fasalla,
dan dia melaksanakan salat. Jadi kalau Bapak ingin sukses sekali lagi di mata Allah, laksanakan 3 hal ini: mensucikan diri, mengenal Allah, banyak mengingat Allah, dan melaksanakan salat. Tapi realitanya, meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah memotivasi kita, dan gini, kalau ada seorang pengusaha sukses membuat suatu training lah atau apa gitu, dia memberikan saran-saran kesuksesan dalam bidang usaha, Bapak percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Nih, seorang sukses yang sudah dia makan garam banyak dengan pengalamannya, ada training tentang bagaimana cara berusaha, pengusaha. Bapak hadir karena Bapak percaya dengan saran-sarannya, kan? Gitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dengan sarannya, kalau ingin sukses maka laksanakan 3 hal ini. Tapi realitanya yang terjadi, orang tidak mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Jawabannya ayat yang selanjutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Jadi kenapa orang tidak mau mensucikan diri, hubungan dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama manusia? Karena lebih mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau mengenal dan banyak mengingat Allah? Alasannya karena lebih mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau melaksanakan salat? Karena lebih mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang tidak mau menerima nasihat? Karena lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, manusia kita kenapa lebih mementingkan kehidupan dunia, Pak? Jawabannya apa yang disampaikan oleh sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud adalah murid inti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu punya 8 murid inti dalam bidang tilawah Al-Quran. Di sana ada Zaid bin Thabit, ada Abu Darda, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat murid langsung talaki belajar Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari 8 sahabat murid inti Nabi ini muncullah 10 bacaan yang berbeda. Kan kalau riwayat yang kita baca kan riwayat Hafs, Maliki Yaumiddin, tapi riwayat yang lain Khalaf, riwayat Warash, Maliki Yaumiddin, memnya pendek. Kemudian kita kan bilangnya ihdinas sira pakai sad. Ada yang pakai sin, Pak, ihdinas siratal mustaqim, riwayat yang lain. Tapi kita nggak boleh mencampur adukan riwayat kalau belum mempelajarinya, Pak. Karena kita riwayatnya Hafs, gunakan sad, nggak boleh diganti dengan sin, kecuali kalau Bapak sudah mempelajari riwayat yang lain. Ada juga yang bacaannya pakai zai, ihdinas siratal mustaqim, ini riwayatnya riwayat Khalaf ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu seperti itu. Maka itu semuanya datang secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jangan mencampur adukan bacaan kalau Bapak belum mempelajarinya secara tuntas. Maka riwayat kita Hafs, maka berikan haknya. Sad ya dibaca sad gitu kan, alaihim yang dibaca him, ma-nya dibaca panjang. Haknya seperti itu, tidak boleh dicampur-campur, Pak. Nah, salah satu murid ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh muridnya namanya Arfajah Ats-Tsaqafi. Ini tafsir At-Tabari. Berarti Arfajah Ats-Tsaqafi ini siapa? Muridnya sahabat. Siapa? Tabi'in. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud pun membacakan ayat ini kepada murid-muridnya. Jadi kan ketika itu ada seorang murid beliau namanya Arfajah, wahai Syekh Ibnu Mas'ud, tolong bacakan surat Al-A'la kepada kami, talakikan kepada kami biar kami dengar dulu.
Maka beliau pun baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan terus panjang sampai ketika beliau membaca ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, tiba-tiba beliau mengatakan apa? Athanna dunya 'alal akhirah. Kita ini, kata beliau, lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ini di zaman beliau, zaman Ibnu Mas'ud. Bagaimana dengan orang di zaman kita sekarang, Pak? Maka ketika itu murid-muridnya terdiam. Ada apa nih? Tiba-tiba Syekh tiba-tiba menghentikan bacaannya, malah menafsirkan itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun menjelaskan, athanna dunya li'anna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha wa zuwiyat annal akhirah fakhtarna hadal ajil wa taraknal ajil. Kata beliau, kita lebih mementingkan kehidupan dunia karena dunia itu terlihat keindahannya, terlihat wanita-wanitanya, terasa makanan dan minumannya, sedangkan kita akhirat jauh dalam hati kita dan mata kita, sehingga kita ini lebih mementingkan yang dekat dan meninggalkan yang jauh, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa manusia lebih mementingkan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu kenikmatannya terlihat dan terasa, Pak. Saya kasih logika gini. Bapak sekarang dikasih uang 10 juta sekarang, atau 5 tahun kemudian tetapi 100 juta, Pak. Pilih yang mana, Pak? Kalau Bapak milih 10 juta, inilah kebanyakan orang dengan sifatnya, tamaknya, karena melihat depan mata. 5 tahun kemudian 100 juta nominalnya gede, tapi belum tentu saya hidup, maka yang deket aja lah gitu. Kalau Bapak milihnya 100 juta, berarti Bapak mengimani akhirat. Tapi kalau Bapak milihnya 10 juta, berarti itulah kebanyakan orang di dunia lebih mementingkan kehidupan dunia, karena dunia itu terlihat seperti itu, terasa seperti itu. Sedangkan kenikmatan yang sedang menunggu kita itu tidak terlihat dan terlalaikan. Sehingga karena realitanya seperti itu, perlu ada nasihat yang bisa mengubah skala prioritas kita, mengubah tujuan kita. Nah, apa nasihat tersebut? Ayat selanjutnya apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Apa maksud kehidupan akhirat di sini, Pak? Karena akhirat dua, surga, neraka. Mana kehidupan yang lebih baik itu? Di mana? Surga. Maka para ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah, ingatlah wahai manusia, kalian-kalian yang mementingkan kehidupan dunia, ingatlah bahwa surganya Allah jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Inilah nasihat untuk kalian, supaya kalian mengubah skala prioritas kalian dan pola pikir kalian untuk mementingkan kehidupan surga daripada kehidupan dunia. Maka ini materi terakhir hari ini, dari mana kita mengatakan surga lebih baik daripada dunia? Maka di sini setidak-tidaknya ada 4 sisi yang menunjukkan bahwa surga lebih baik daripada kehidupan dunia. Pertama, Pak, dari sisi kesehatan, surga lebih baik daripada dunia. Kenapa? Orang di dunia, serajin apapun orang di dunia olahraganya,
Katanya kalau kita pengen sehat harus rajin olahraga Pak ya. Itu kata ahli seperti itu. Yang kedua, semaksimal apapun orang menjaga makanan minuman yang masuk ke mulutnya, katanya kalau mau sehat di umur 30-an, kalau pagi-pagi nggak boleh makan tepung, gula, dan sebagainya gitu Pak. Katanya gitu ya. Saya pernah ditanya, ente pengen hidup 70 tahun tapi sehat, atau mending hidup 50 tahun tapi semua makanan ente makan gitu. Wallahu alam jawabannya apa. Yang penting pengennya umurnya barokah, mati masuk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, secukup apapun istirahatnya seseorang di dunia, tapi yang namanya kesehatan di dunia itu apa? Fluktuatif. Ada gak yang tidak pernah sakit di dunia ini Pak? Gak ada. Tapi ada gak kehidupan yang tidak ada sakitnya? Ada gak? Ada di mana? Surga. Maka bandingkan kehidupan surga yang tidak ada sakitnya dengan kehidupan dunia yang banyak sakitnya, lebih baik mana? Surga, kehidupan surga. Bahkan kata orang, dan mungkin bapak-bapak yang di sini kebanyakannya ngelihat, saya lihat, semakin tua semakin banyak yang dirasa Pak. Hencoklah masa muda, gunung ku daki, lautan ku seberangi, barbel banyak ku angkat, masa tua pegang botol aja gitu. Itulah dunia. Kesehatan kita seperti itu. Tetapi bagaimana di surganya Allah? Ketika penduduk surga, saya bacakan hadis riwayat Muslim Pak. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah ketika itu mengumumkan sesuatu kepada mereka. Allah katakan apa? Inna lakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian di surga akan sehat terus, tidak akan sakit selama-lamanya. Baik itu sakit berat, apa yang berat-berat Pak? Batuk darah lah, jantung lah, rematik lah, lain sebagainya. Ataupun sakit ringan. Apa sakit ringan? Pilek lah, panuan lah, gitu kan, kutuan lain sebagainya. Tidak, kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat, saya sebutkan sedikit bagaimana karakteristik penduduk surga, bahwa penduduk surga itu postur tubuhnya itu seperti siapa? Tingginya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam Pak? 60 hasta. Satu hasta berapa? Ada yang mengatakan satu hasta segini, 0,6 meter. Kurang lebih tingginya 30 meteran orang di surga. Kemudian umur penduduk surga stabil, tidak ada anak kecil, bayi, balita, tidak ada pemuda-pemuda labil, tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Umurnya berapa? 30 atau 33 tahun, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a thalathina aw thalathin wa thalathina sanah. Nanti seseorang masuk ke dalam surga dalam kondisi jurdan, kulitnya mulus, glowing Pak. Orang zaman sekarang pengen glowing. Artis glowing sampai harus mengeluarkan duit 20 juta sekali glowing ke salon itu Pak. Kemudian penduduk surga glowing semuanya Pak. Bahkan kata Nabi SAW, inna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu makan dan minum apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, mereka tidak meludah, mereka tidak berdahak Pak. Luar biasa. Kalau kita minum es di pagi hari dicampur gorengan, apa yang terjadi? Makanya malas kalau ngimamin kalau ini udah lagi dahak Pak. Gitu. Itulah dunia. Tapi di surga tidak meludah, tidak berdahak, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Para sahabat bertanya, makanannya kemana ya Rasulullah itu? Kata Rasulullah, makanannya itu berubah menjadi keringat dan sendawa, tetapi keringat dan sendawanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi Pak.
Bapak olahraga 2 jam bau ketek dah gitu. Tapi keringatnya penduduk surga lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan yang fisiknya bisa berubah semakin bertambahnya usia dan sakit-sakitan, dengan kehidupan surga yang tidak ada sakitnya, lebih baik mana Pak? Kehidupan surga. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, dari sisi kehidupan. Kehidupan di dunia, sehebat apapun orangnya, sepanjang apapun umurnya seseorang di dunia, seperti Nabi Adam sampai 1000 tahun, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya saja 950 tahun, berarti umurnya lebih dari 1000. Dan orang-orang lain yang umurnya sampai ratusan tahun dengan menjaga makanan kesehatannya, fitrah manusia, sunnatullah apa? Selalu berakhir dengan kematian, Mbak. Tapi di surga, di neraka berakhir dengan kematian tidak? Tidak. Karena kematian itu akan dimatikan oleh Allah, Pak. Kematian bakal dimatikan oleh Allah. Apa dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Nanti akan dihadirkan kematian dan diwujudkan menjadi bentuk domba hitam putih. Kematian, Ustaz, emang kematian bisa dibentukkan sama Allah, Pak? Bisa enggak? Ini kematian loh. Yang namanya kematian makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kematian, kehidupan Allah. Sehingga kematian itu makhluk kan? Tapi kan bentuknya abstrak. Kematian ini bisa dirubah, Ustaz, ke dalam bentuk yang terlihat memang. Bisa enggak, Pak? Bisa. Allah Maha Kuasa. Seperti contoh ketika orang meninggal dunia, dalam hadis riwayat Ahmad yang panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib, ketika orang mukmin nanti meninggal dunia, naik ke atas langit ruhnya, kemudian dikembalikan ke barzahnya, pertanyaan malaikat bisa menjawab, kemudian diluaskan seluas mata memandang, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang bersih, pakaiannya wangi, kemudian tampan atau cantik, ditanya, siapa engkau? Dia menjawab apa? Saya amalan kebaikanmu. Amalan soleh ternyata bisa Allah bentuk menjadi sosok seseorang, Pak. Apalagi kematian juga sama. Nah, nanti kematian yang merupakan makhluk Allah akan dirubah bentuk menjadi seekor domba hitam putih. Maka ketika itu Allah memanggil penduduk surga, Allah memanggil penduduk neraka. Ketika itu penduduk surga ketika dipanggil oleh Allah merasa ketakutan, ada apa ini? Jangan-jangan saya dimasukkan, ditarik lagi ke neraka. Ketakutan mereka. Sampai Allah pun mengatakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengetahui apa ini? Mereka mengatakan na'am. Mereka mengatakan iya ya Allah, itulah kematian makhlukmu. Maka Allah memerintahkan ketika itu supaya domba hitam putih sosok dari kematian itu untuk disembelih. Maka disembelihlah domba tersebut di hadapan penduduk surga dan dilihat oleh penduduk neraka, sehingga kematian ketika itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah pun memberikan pengumuman, khuludun fala maut, keabadian untuk kalian wahai penduduk surga, tidak ada kematian, dan keabadian juga untuk kalian wahai penduduk neraka, dan tidak ada kematian untuk kalian. Maka yang terjadi, fayazdaduna ahlul jannati farahan ila farahihim, penduduk surga semakin bahagia dengan keabadian mereka dalam nikmat, dan penduduk neraka semakin sedih dan sengsara karena keabadian mereka di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya lagi tadi apa? Kehidupan dunia yang berakhir dengan kematian dengan kehidupan surga yang tidak berakhir dengan kematian, mana yang lebih baik, Pak? Kehidupan surga. Itu yang dua.
Sabar dikit Pak ya, 2 lagi Pak. Yang ketiga dari sisi kenikmatan. Kenikmatan yang ada di dunia itu teramat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Muslim, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah tidaklah kehidupan dunia dibandingkan surganya Allah akhirat kecuali misla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji', kecuali perumpamaannya seperti seseorang yang berada di tengah samudra yang luas, kemudian dia mencelupkan jarinya masuk ke dalam, kemudian lihatlah tetesan yang terambil dari celupan jari tersebut Pak. Berapa celupan mungkin? Wallahu alam, 1 celup atau 2 celup, nggak mungkin banyak itu. Kata Nabi, itulah kehidupan dunia, kenikmatannya hanya celupan-celupan kecil itu. Sedangkan kenikmatan surga, kenikmatannya seluas samudra dibandingkan dengan celupan tersebut. Siapa orang paling kaya di dunia ini Pak? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, orang yang melaksanakan salat qabliyah subuh katanya. Siapa orang yang paling kaya? Apakah si fulan dengan miliaran dolar mereka? Tapi orang yang kaya di mata Allah adalah orang yang melaksanakan qabliyah subuh dengan dalil rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isi-isinya. Ini pahalanya. Tapi ini realnya, kekayaan yang dia punya. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Siapa? Nabi Sulaiman. Dalilnya apa? Nabi Sulaiman setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, beliau berdoa 3 hal. Pertama, ya Allah, berikan saya ilmu yang ilmu saya ini sesuai dengan hukum-Mu, hukum Allah. Jadi Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang banyak kasus di zaman beliau, hukum-hukum yang beliau fatwakan itu sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa supaya diberikan kerajaan yang belum pernah ada yang diberikan kepada seseorang pun, baik sebelum atau setelahnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa supaya orang yang masuk ke Baitul Maqdis dan melaksanakan sholat di sana, maka dosa-dosanya diampunkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka 2 doa diijabah oleh Allah, yang ketiga masih ngegantung. Tapi Nabi mengatakan, saya berharap yang ketiga ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling kaya itu Nabi Sulaiman Pak. Dan kekayaan Nabi Sulaiman dibandingkan surga berapa tetes Pak? Pertanyaannya, Bapak yang hadir di sini yang bekerja banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, Bapak berapa tetesnya sih Pak? 0,0000001% tetes dari itu. Nah, kita tidak ada apa-apanya. Maka kehidupan surga yang baik itu menanti kita. Apakah kita akan korbankan dengan kehidupan dunia yang sesaat ini Pak? Orang yang beriman lah yang paham seperti itu. Tapi realitanya apa kata Allah tadi? Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, itu realitanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kenapa surga lebih baik daripada kehidupan dunia? Dari sisi kebahagiaan Pak. Kebahagiaan orang di dunia itu tidak sempurna. Orang bahagia banyak, tapi biasanya diawali dengan kesedihan-kesedihan. Orang kaya pasti mereka pernah berjuang dari titik terendah ketika itu. Mereka berjuang, perjuangan orang mendapatkan dunia, hantaman sana, hantaman sini, hantaman sana, sehingga kadang kita tidak bisa menjamin apakah orang yang punya kontrakan lebih bahagia daripada yang kontrak, apakah orang yang punya supermall lebih bahagia daripada satpam supermall, meskipun belum jadi juga satpam lebih bahagia daripada bosnya gitu kan. Kita tidak paham. Tapi kehidupan surga, kebahagiaannya itu sempurna, tidak dibarengi dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Maka Nabi SAW mengatakan,
man yadkhulul jannah yan'am la yab'as, siapa saja yang masuk surga maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah sengsara. Dan Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang lain mengatakan, innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan, kalian penduduk surga akan merasakan kenikmatan selama-lamanya, kebahagiaan, dan tidak akan pernah merasakan kesengsaraan apapun. Maka mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang sejati, ataukah kita termasuk orang yang Allah sebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya, yang terlalaikan dengan kehidupan dunia. Wallahu alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf yang selebar-lebarnya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, tadi ada pertanyaan dari ikhwan, Ustaz, bagaimana hukum untuk menasehati seseorang secara online gitu? Apakah tidak boleh kita menasehati orang secara langsung? Misalnya seperti ada video-video tentang keharaman, misalnya musik itu haram, maka kita di kolom komentar mengatakan, akhi bertakwalah kepada Allah karena musik itu haram. Apakah diperbolehkan menasehati seperti itu secara langsung? Saya lihatnya sih dohirnya diperbolehkan, Pak. Kita diperbolehkan menasehati orang seperti itu, tapi bungkus nasihat tersebut dengan cara yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, bukan seperti memaki-maki. Kadang orang tidak tahu satu hukum, tiba-tiba dinasehati dengan cara memaki-maki, cara yang salah gitu. Makanya jika seandainya, bukankah Allah menyebutkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kepada supaya berdakwah kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, berkatalah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, yang baik. Mudah-mudahan dia mengambil pelajaran. Maka ketika Bapak menasehati dia dengan gaya yang memang baik, maka tidak masalah. Yang salah itu sudah menasehati tetapi menjatuhkan gitu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika ada barang benda hilang di masjid, apa tidak boleh diambil lagi oleh pemiliknya? Boleh. Kalau ada orang kehilangan sesuatu di masjid, kemudian dia menemukan barangnya dan dia pun mengambil itu, diperbolehkan. Kenapa tidak boleh? Itu barang miliknya. Itu. Masalahnya adalah adanya larangan mengumumkan barang hilang di masjid itu. Allah mencabut keberkahan karena masjid itu bukan tempat untuk mengumumkan dunia gitu, Pak, istilahnya. Jadi kalau pengumuman dunia itu jangan di masjid, pengumuman akhirat baru di masjid gitu kan. Jadi mengumumkan telah hilang satu barang itu pengumuman dunia, maka tidak layak untuk diucapkan di masjid. Tapi ketika misalnya ada seseorang yang baik, dia mengambil barang hilang tersebut untuk dicari pemiliknya dan ketemu oleh pemiliknya, maka tidak masalah diambil oleh pemiliknya, Pak. Itu tidak ada keharaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak? Mudah-mudahan tidak ada. Berarti paham, Pak, ya? Taib. Nah, ahlan wasalan, Pak. Diperbolehkan mengumumkan orang yang meninggal, diperbolehkan. Karena apa larangannya? Karena Nabi SAW pun juga pernah mengumumkan Raja Najasyi yang meninggal dunia kepada para sahabat. Berarti mengumumkan kematian itu diperbolehkan selama tidak ada niyahah, ratapan dan pujian. Misalnya berlebih-lebihan dalam mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal ketua, misalnya ketua syarikat A, yang mana orang baik, orang yang rajin sedekah, telah meninggalkan kita kehilangannya, dia telah berpulang ke rahmatullah, misalkan. Ini berlebihan, tidak usah seperti itu. Umumkan saja
Assalamualaikum, telah meninggal dunia salah satu ikhwan kita yang mudah-mudahan diampuni dan dirahmati oleh Allah, si fulan bin fulan yang beralamat di tempatnya, nanti disolatkan di waktu zuhur. Kan ada pengumuman yang baik supaya si jenazah itu hak-haknya terpenuhi, apalagi ketika pengumuman dengan tujuan supaya orang tahu dan melaksanakan salat jenazah bersama-sama. Bukankah kita ingin mendapatkan kemuliaan kalau orang meninggal dunia disalatkan 40 orang ahli tauhid akan mendapatkan syafaat? Bukankah kita ingin ketika meninggal dunia ada 100 orang yang mensalatkan kita sebagaimana hadis Nabi SAW? Bagaimana caranya? Salah satunya pengumuman WhatsApp, silakan, tidak masalah. Yang terlarang itu adalah niyahah, ratapan dan pujian-pujian itu Pak, maka tidak perlu. Nah, wallahu alam bisawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita, memberkahi segala sesuatu yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.